terancam sebelumnya sampai pada pasca eksekusi juga ini sudah disiapkan oleh aparat. Apakah kata maaf itu cukup? Ya. Atau kata maaf itu cukup? Selamat sore Tribuners, jumpa lagi di Ngobrol Asik Pos Kupang. Tribuners, benarkah hukum di tanah air selalu tumbuh ke bawah, tak memihak rakyat kecil, tak memihak korban, termasuk korban kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak AM dan LM di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur? Mengapa rakyat kecil selalu jadi korban? Apakah karena mereka tidak berduit, atau tak memiliki koneksi dengan petinggi, atau tak punya uang untuk membayar pengacara? Pertanyaan itu akan terjawab dan diuji dalam acara Ngobrol Asik Poskupang.com Tribun Network Kamis 9 Desember 2021 selama 1 jam ke depan. Bersama saya November Novel, kami hadirkan langsung kuasa hukum dari keluarga AM dan LM kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak di Kupang yang terjadi akhir Agustus 2021 lalu. Kuasa hukum itu adalah Aditya Nasution, sarjana hukum, master hukum. Selamat sore Kak Adit. Selamat sore. Selamat sore Tribuners. Dan kita juga menghadirkan langsung kakak kandung dari korban AM dan LM, yaitu Kak Jack Manafe. Selamat sore Kak Jack. Selamat sore Tribuners. Baik, Tribuners, sekilas tentang Kak Adit nih. Kak Adit adalah kuasa hukum dari keluarga korban. Kak Adit ini juga pernah menjadi pengacara dari Arif Sumarko. Tentu kita ingat adalah suami dari Wayan Mirna Sarikin, kasus kopi Sianida tahun 2016 lalu. Dan juga Pak Adit pernah menangani perkara korupsi perizinan itu ya, reklamasi Jakarta, yang sempat meminta peninjauan kembali kepada MK dan disetujui ya. Dan juga tahun 2020 Tribunal Pak Adit juga kuasa hukum pemohon sengketa hasil pilkada Saburai Jua di NTT yang merupakan pengacara dari pasangan calon nomor 1 ya. Pak Adit Nicodemus ya. Sehingga MK bisa membatalkan hasil pilkada Saburai Jua. Selamat datang ini Bang. Selamat datang Kak. Tadi sebelum kita ngobrol dengan Kak Adit, saya ngobrol dengan Kak Jack ya. Boleh. Kak Jack, saya bersama dengan manajemen Pos Kupang menyampaikan sangat turut belasungkawa atas kematian Kak Astrid dan klien ya. Kami berduka cita dan semoga keduanya bisa diterima di sisi Tuhan dan keluarga yang meninggalkan juga diberi ketabahan. Kak Jack mungkin bisa bercerita kepada Tribuners semasa hidup Kak Astrid itu seperti apa sih Kak Jack? Adik yang keberapa nih Kak Jack? Ya, jadi korban ini adalah adik bungsu dari saya. Kami lima bersaudara dan saya yang pertama. Dan adik kami ini sewaktu keluar dari rumah itu tidak mengatakan bahwa dia bermasalah. Tapi setelah kemudian kejadian orang tahu dari bermasalah. Dia keluar dari rumah itu tepatnya 27 Agustus 2021 kurang lebih jam 8 malam. Jam 8 malam tanggal 27 Agustus ya Kak Jack ya. Kak Jack, Kak Astrid ini tinggal bersama Kak Jack atau di rumah sendiri atau di rumah keluarga? Astrid bersama lain tinggal serumah dengan bapak mama itu di Wali Kota Wisma 2. Dan kemudian tanggal 27 pamit begitu mau keluar? Ya, tanggal 27 Agustus itu menurut keterangan dari mama bahwa dari siangnya itu dia sempat memberitahukan ke mama bahwa dia sama lain ini jalan-jalan, tapi tidak tahu jalan-jalan ke mana. Kemudian pada jam sekitar jam 7 lebih itu dijemput oleh temannya sendiri. Temannya Astrid ya? Astrid. Sempat masuk ke rumah mana? Ya, sempat masuk ke rumah. Tentunya dengan sepeda motor. Jalan-jalan gitu ya. Ya. Terus kemudian ada kabar selanjutnya. Setelah keluar dari rumah sampai pada jam tengah malam, sekitar jam 11-12, kemudian
Setelah itu bapak lagi keluar rumah, kemudian bapak kembali, bapak tanya Astrid sama lain kemana? Tanya sama mama. Kemudian mama bilang tadi dijemput oleh temannya, katanya ke rumah keluarga. Ini karena keesokan hari tidak pulang, ini bapak sempat tanya ke teman yang jemput. Kemudian Apakah teman yang jemput ini memang sering berpergian dengan Astrid? iya, itu teman akrab yang sering ke rumah. Dan setelah dikonfirmasi kepada temannya apa jawabannya? Ya, temannya itu ada 2 orang. Terus beberapa hari itu langsung datang ke rumah. Dan kita menanyakan lebih detail lagi tentang kronologi awal ketika keluar dari rumah. Jadi mereka sudah jelaskan tujuan awalnya siapa ke Jakarta, tapi singgah di tempat kosnya temannya lagi. Kemudian disitulah ada penjemputan yang mereka tidak kenal persis karena tempat kosnya itu dia agak jauh dari jalan gang yang mobil atau kendaraan bisa masuk. Jadi di situ yang jemput ini sempat mendengar telepon itu ada suara laki-laki telepon. Mau dijemput gitu ya, tapi Astrid tidak beritahu pada temannya siapa. Iya. Kalau Pak Jack sendiri baru tahu bahwa Astrid tidak pulang ke rumah itu 1 kali atau 2 kali? 1 hari besok. Apa yang Pak Jack buat setelah tidak pulang? Atau mungkin biasa Astrid tidak pulang ke rumah, tidur di rumah. Ya memang terkadang kalau ke rumah keluarga tidur, artinya besok pulang. Kecurigaan keluarga? Kecurigaan keluarga dia pergi kalau bukan ke rumah keluarga, masih ke rumah teman yang mungkin dia sering ke sana. Apakah kehilangan Astrid selama beberapa hari keluarga melapor ke polisi? Sempat mau laporkan polisi, tapi setelah ada pembicaraan sama yang penjemput teman akrab 2 itu, ini keluarga juga memutuskan tidak melaporkan polisi karena kami menduga bahwa dia sedang ke teman yang pasti menurut dia aman, mungkin menyelesaikan persoalannya, sehingga kita keluarga sempat melaporkan polisi. Kalau Pak Jack sebagai anak sulung dan Astrid bungsu ya, sejauh mana hubungan? Apakah Pak Astrid juga pernah kayak curhat gitu dengan Kak Jack? Kalau curhat begitu, Pak Jack ini minta maaf agak pribadi, kan tersangka kemudian menyerahkan diri ya. Sejauh mana Pak Jack mengenal tersangka? tersangka ini saya kenal nama, tapi tidak pernah lihat wujud rupanya seperti apa. Tapi untuk nama kita kenal karena menurut cerita bapak, waktu Astrid masih sekolah di SMA itu, Astrid pernah pacaran sama yang pelaku sekarang ini. Untuk maaf ini pribadi lagi, ketika anak Astrid lahir layak, apakah keluarga tidak meminta klarifikasi? Ya. Kita diberitahu. Astrid memberitahu sih. Ya, orang Astrid beritahu sama bapak sama mama, tapi kita saudara tidak. Ya. Tapi yang setelah Pak Jack Ya, diberitahu setelah itu ya, dan saya tahunya dari orang tua. orang tua siapa orang Ya, orangnya itu yang ya sekarang pelaku. yang ya? Oke, seperti itu. Apa langkah yang diambil keluarga? Langkah yang diambil keluarga, ya tentunya karena ini sudah ada pengakuan dari pelaku bahwa dia sudah bertumbuh, ya kita keluarga merasa puas karena kami berpikir bahwa dari petunjuk-petunjuk dan keterangan yang kami berikan ini kami berpikir ini sudah direncanakan. Sehingga menurut kami ini sangat terstruktur dari awal saat eksekusi dan setelah eksekusi. Kenapa Pak Jack saya kembali? Artinya bahwa saya tadi menyatakan atau bertanya bahwa
Iya, kita sempat tanya berapa ya? Sempat tanya, tapi dari korban sendiri alasan tertentu sehingga tidak sampai harus. Artinya bahwa keluarga tahu ya bahwa si lari ini adalah anak dari tersangkanya seperti itu. Kemarin juga Jack mendengar dari keluarga misalnya ada kata-kata sebelumnya dalam korban tersangka. Kalau mendengar langsung tidak. Mendengar dari pihak lain. Mendengar dari lain. Mungkin setelah kejadian ya. Setelah kejadian ini kita dengar juga, tapi juga kita juga tidak bisa meyakinkan bahwa itu benar. Tapi juga kami keluarga pasti ada. Jack setelah jenazah ditemukan itu tanggal 30 Oktober. 30 Oktober ya. 30 Oktober berarti selama waktu Agustus sampai Oktober. Ini bagaimana keluarga kemudian tidak khawatir dan sebagainya? Pasti tidak pulang ini. Itu bagaimana? Memang selama itu kita keluar khawatir dan selalu mencari dihubungi handphonenya. Ya, hubungi handphone, tetapi handphonenya tidak pernah aktif. Dan kita keluarga berpikir waktu itu dia sempat sudah daftar untuk ikut seleksi CPNS di provinsi. Jadi kita berpikir kita tidak mau terlalu ganggu dia supaya dia bisa konsen dengan niatnya dia untuk ikut seleksi CPNS. Jack setelah tanggal 30 ya penemuan jenazah itu ya. Keluarga juga hadir pada proses tidak baru dilibatkan. Kita tahunya setelah tanggal kedua, tanggal 2 November. Itu bagaimana proses tahunya? Itu kita tahunya dari teman akrabnya yang berada di Roke. Dia menghubungi pertama, hubungi bapak. Tadi tanya bapak sudah pulang belum? Bapak bilang belum. Langsung disuruh cek ke media sosial. Akhirnya kita cek, saya cek ke media sosial dan betul ada informasi bahwa ada penemuan jenazah ibu dan anak tanpa identitas di alam. Di situ ada juga bukti, ada foto pakaian. Nah, di situ kita langsung kenal. Jadi dilihat waktu awal dari foto pakaiannya. Ya. Ke rumah sakit atau dilihatnya lewat medsos? Awalnya kita lihat di berita, terus besok karena kita tahu sudah malam sekitar jam 3 atau jam 2 malam. Nah, kemudian besok paginya saya langsung ke rumah sakit Bayangkara, cek ke sana dan memang di sana ya ada titipan jenazah, tapi sebaiknya lapor dulu ke pos alat karena TKP-nya di sana. Tapi langsung dilihat jenazahnya waktu di rumah sakit tidak minta izin dulu. Ya. Kembali ke polsek langsung. Jadi saya ke polsek langsung. Hari itu juga langsung dibuat berita acara pemeriksaan buat laporan kehilangan keluarga. Langsung buat kehilangan keluarga, kemudian baru dibawa lagi ke rumah sakit. Ya, waktu itu belum langsung. Ya. Waktu itu yang dilakukan penyidik setelah ambil keterangan saya, langsung polisi melakukan identifikasi karena waktu penyidik minta apakah saudara punya bukti foto. Nah, ini saya kasih tunjuk Pak foto anak yang Pak yang kebetulan foto di HP itu sama persis dengan yang ditemukan di tubuh korban. Pakaian Ya. identifikasi. Jadi polisi langsung penyidik waktu itu langsung melakukan identifikasi. Jadi langsung di rumah, langsung di kamar korban waktu itu kasih sebuah barang milik korban. Itu tanggal 3. tanggal 3. Ini siang. Polisi ke rumah korban, Ya. mengidentifikasi dan sebagainya. Kapan Jack dari keluarga diizinkan melihat jenazahnya? Itu setelah tanggal 6 November. Tanggal 6. Ya. Jack sudah punya firasat belum bahwa itu jenazah kan selang waktu lama nih, Ya. tanggal 3 ya, Ya. sampai tanggal 6, 3 hari
kita Feelingnya bagaimana? kita Apakah yakin ini asli? yakin Ya. itu asli dan layak, tapi kita juga masih khawatir, takutnya ini bukan mereka, karena Ada harapan bahwa ini bukan mereka? ya tentu pasti harapan kami ya bukan dia, siapa yang mau kehilangan keluarga. Dan setelah tanggal 6 siapa-siapa yang pergi ke sana? Tanggal 6 itu saya, bapak, mama sama ada beberapa keluarga. Jadi jenazah di rumah sakit, tapi jenazahnya sudah diotopsi waktu itu. Jadi kita hanya mengenal bagian kanan sama kaki. Kita masih kenal, tapi untuk mukanya sudah tidak kenal. Kita melihat bahwa ada kekerasan kepala sama leher sama tangan. Secara kasat mata? Ya, Lihat. secara kasat Seperti mata apa? ininya pecah. Dan itu saya foto, saya video semuanya ada rekam semua. Tanggal Ya. 6 ya? Ya, 6 November. 6 November ya. 6 November proses itu kemudian tersangka menyerahkan diri tanggal 2. Ya. Gimana reaksi keluarga? Reaksi keluarga lebih yakin lagi ketika dari rumah sakit kita ke Polsek Alak, kita ke sana untuk melaporkan, Pak, kita sudah lihat jenazahnya, kita yakin ya ini jenazah kita. Setelah sampai di sana ternyata barang bukti pakaian semua sementara taruh di depan halaman kantor Polsek. Ini nasi goreng atau apa itu kan di Polsek. Artinya saat kita lihat pakaian ternyata itu lebih meyakinkan lagi kami keluarga bahwa ini benar adalah asli dan layak. Tetapi untuk membuktikan semuanya itu kita diminta penyidik untuk tunggu hasil DNA, karena waktu itu tanggal 5 itu Bapak dan Mama sudah selesai ambil sampel DNA, segera dikirim ke laboratorium forensik. Curigaan saat itu pada siapa? Ya, Curigaan keluarga saat itu pelakunya? kita hanya menduga saja, Ya. tapi kecurigaan buat mereka sampai siapa kita belum terlalu ini kan. Tapi sudah ada dugaannya Ya. siapa yang dan bagaimana Pak Jack melihat proses hukum yang sementara dilakukan oleh penyidik polisi? Ya. Jadi dari awal itu kami benar-benar mempercayai kepada penyidik. Itu pemeriksaannya di Polsek Alak. Kami percaya bahwa polisi pasti profesional karena ini masalah pembunuhan 2 nyawa manusia. Tentunya polisi sangat hati-hati untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam ini. Sehingga kami menunggu waktu cukup lama, menunggu DNA-nya saja 2 minggu untuk memastikan siapa jenazah ini. Kemudian dari setelah polisi memastikan jenazah ini, baru kemudian polisi mungkin baru bekerja secara full mungkin. Itu juga kami awalnya ke penyidik Polsek. Dimakamkannya tanggal 25 November. Itu hasil DNA-nya kita diberikan secara lisan itu tanggal 24 November. Kejadian yang sudah diperiksa itu diambil keterangannya oleh penyidik berapa banyak Ya. dari keluarga? Itu yang sudah diambil saya, bapak, mama, terus adik sepupu 1. Kemudian yang beberapa itu adalah teman dekat Astri. Sudah diambil keterangan. Bahkan saya dan bapak ambil keterangan 2 kali. Di Alak atau di Polda? Di Alak Di semua. Alak. Di Semuanya di Polda? Alak. Belum ya? Polsek Alak ya. Pak Jack, terus bagaimana bisa sampai ketemu dengan Bapak? Ya. Mungkin Untuk waktu itu kami belum sampai terpikir untuk mencari pendamping hukum yang atau lawyer, karena kami masih dalam suasana yang sangat berduka dengan keterbatasan kami dalam berpikir
ketakutan terbesar kami waktu itu, apabila hasil DNA keluar kemudian bukan asli dan lain, maka apa yang terjadi? Jadi kami selama 2 minggu bergumul untuk kalau bisa hasilnya ini, kalau memang benar asli dan lain, Tuhan buktikan. Makanya Tuhan bukan hanya buktikan sampai di situ, tetapi Tuhan sekaligus mengirim Bang Adit dan Pak untuk datang dan buktikan. Itu pergumulan. Dan harapan dari keluarga terhadap pendampingan Pak Adit seperti apa? Ya, jadi harapan kami keluarga untuk Bang Adit bersama tim tentunya mewakili suara hati kami keluarga. Ini tentunya harapan kami, karena menurut dugaan kami ini pemenuhan ini adalah pemenuhan yang sangat keji dan dilakukan secara rapi, sehingga kami harapkan hukuman yang maksimal. Kami juga sempat menyentil kalau bisa juga undang-undang perlindungan anak, karena ini anak kecil yang simbol kesucian. Mereka berani untuk menghilangkan nyawa anak kecil, dan saya pikir ini sesuatu yang tidak boleh, karena layak ini kan dia baru 10 bulan waktu keluar dari rumah, dan dia ini kan belum punya relasi dengan siapapun, jadi dia tidak punya musuh atau apa, sehingga menurut kami dia tidak pantas untuk dibunuh dengan cara-cara yang sangat keji, sehingga kami meyakini bahwa ini harus dihukum yang semaksimal mungkin. Ini harapan kami yang tentunya menjadi tanggung jawab dari Bang Adit penting untuk mengawal kami dan memberikan support kepada pihak kepolisian supaya kita melihat kasus ini lebih hati-hati dan lebih profesional. Itu harapan. Terima kasih Pak Jack. Pak Adit dikasih tanggung jawab yang besar, tanggung jawab kemanusiaan. Ya. Bagaimana? Ya, kalau dari kami tentunya, karena ini kan keluarga korban yang kita dampingi ya, tentu kita akan memilah, lalu akan menyiapkan dokumen-dokumen yang sekiranya penyidik Polda perlu, karena tanggung jawab kami bukan hanya untuk mengakomodir keresahan hati daripada keluarga korban, tapi juga mengakomodir mungkin penyidik membutuhkan sesuatu dari kami, keterangan dari keluarga yang mungkin penyampaiannya berbeda, mungkin dari orang hukum dengan masyarakat umum kan masih berbeda. Ini sudah resmi ya? Sudah. Surat kuasanya ya? Sudah ada. Tadi tapi melihat dari cerita ya, sedikit dari kajian terhadap kasus ini, Pak Adit melihatnya bagaimana? Tadi kan kata kunci dari kajian adalah mati, yang mungkin tersangkanya apa tunggal atau ada tersangka lainnya. Ya, pengalaman saya kalau terkait dugaan tindak pidana pembunuhan, yang mana ini kan cukup menyita waktu. Kalau kita bicara dari sejak keluarga kehilangan sampai dengan ditemukan, itu punya spare waktu yang cukup lama, berbulan-bulan. Artinya kejahatan ini kemungkinan besar, saya tidak bisa menyatakan ini pasti, kemungkinan besar kejahatan ini sudah direncanakan jauh-jauh sebelumnya, atau setidaknya memiliki struktur, yaitu pada saat persiapan, eksekusi, dan pasca eksekusi pasti biasanya sudah terencana. Biasanya, mengingat karena kita sama-sama tahu bahwa korbannya merupakan ibu dan anak, dan tersangka yang saat ini menyerahkan diri adalah orang terdekat. Nah, itu sudah menjadi hal lumrah dalam suatu kejahatan tindak pidana pembunuhan. Terlebih biasanya kalau sudah orang dekat, sudah merupakan saling mengenal, pasti ada sesuatu dendam yang menjadi motivasi. Mungkin ya, kita berasumsi berdasarkan pasal 340. Nah, itu yang mana sampai dengan saat ini penyidik masih sementara waktu, menurut informasi dari pihak keluarga, masih
masih menerapkan pasal 338. Tadi kan pendampingan keadaan kepada keluarga korban kan bisa sebenarnya kan kalau orang umum awam kan nggak lazim ya bisa tersangka nih yang dampingi korban didampingi, ini sebenarnya apa nih golongan? Begini, karena prinsip dari kuasa hukum biar sama-sama tribuners tahu bahwa pengacara itu tidak hanya mendampingi tersangka di persidangan ataupun mengajukan gugatan, tapi terhadap keluarga korban pun perlu edukasi hukum. Nah, disinilah pengacara itu hadir untuk memberikan edukasi hukum. Kan kita tidak mau yang disebut namanya main hakim sendiri. Nah, itu kan yang kita hindari. Makanya di sini saya juga tidak sendiri di Kota Kupang. Jadi dari pihak keluarga juga sudah bersama-sama dengan kami, ada LBH Surya yang sudah ada LBH Surya yang sudah sama-sama dengan kita jadi satu tim. Jadi kita memberikan edukasi lalu menyerap informasi yang mana itu merupakan salah satu bagian dari advokasi yang dilakukan oleh pengacara. Tapi ceritanya bagaimana sih sampai mengenal dan bisa terhubung jauh dari Jakarta? Apa sih kalau kita motifnya apa sih, ini orang kecil nih di Kupang terus sampai bisa sini, ini bisa diceritain tadi hubungnya gimana? Mungkin kalau di Kupang atau di NTT orang bilang ini jalan Tuhan. Ini jalan Tuhan. Memang jujur saya baru ketemu dengan pihak keluarga kurang lebih 1 minggu lebih ya, 1 minggu lebih. Jadi pada saat itu kebetulan kami ada kantor di Kupang. Jadi pada saat saya diskusi ringan dengan klien, tiba-tiba salah satu pihak keluarga dari Pak Saud Manafe datang ke kantor kami, menceritakanlah keluh kesahnya terkait dengan apa yang dirasakan. Lalu saya sedikit memberikan pemahaman terkait dengan kasus yang dialami, kemudian diundang oleh pihak keluarga datang. Pada saat datang pertama kali saya tidak banyak bercerita banyak karena kondisi sedang kedukaan. Pada saat itu mau ada ibadah dari pihak keluarga, kemudian pihak keluarga datang menemui kami di salah satu hotel di Kupang di mana kami stay. Jadi setelah malam itu pihak keluarga alhamdulillah kita bisa bilang keluarga percaya dengan kita untuk mengawal kasus ini bersama-sama dengan LBH yang sudah ada di Kota Kupang. Jadi kita berkolaborasi dengan saya mendampingi keluarga ini murni untuk memberikan pendampingan sebagai menjembatani keinginan keluarga. Keinginan keluarga seperti apa? Tentu yang pertama tadi sudah disampaikan, ingin pelaku dihukum seberat-beratnya, ingin siapapun yang terlibat di sini supaya bisa dijerat sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Kalau Pak Adit melihat kalau seminggu ini, kan tentunya tadi kita berkolaborasi dengan LBH Surya. Ya. Sejauh ini mungkin ada yang unik yang ditemukan dalam kasus ini? Saya melihat dalam kasus ini sebenarnya ini bukan suatu kasus yang rumit seharusnya ya. Bukan rumit? Bukan suatu kasus yang rumit. Karena apa? Karena sudah ada pengakuan dari tersangka. Tetapi hal yang unik sekali adalah buat saya tersangka menyerahkan diri. Ini buat saya menjadi tanda tanya. Makanya banyak saya gali keterangan dari pihak keluarga karena kita biasa menangani perkara pendampingan terhadap keluarga, tapi menemukan seseorang yang sudah melakukan tindak pidana, tetapi dia menyerahkan diri itu hal yang kalau bisa dibilang 1/100 mungkin, karena kejadian itu sudah lampau. Kalau menurut cerita keluarga 30 Agustus sudah hilang, lalu baru diketemukan tanggal Oktober, dan kemudian tersangka menyerahkan di bulan Desember, itu punya spare waktu untuk apa dia mengakui perbuatannya. Kalau dari persaksi saya, makanya itu yang saya bilang bahwa ini uniknya adalah pada saat tersangka datang menyerahkan diri. Itu artinya itu membuat kita bertanya-tanya. Jadi pada saat tersangka menyerahkan diri, lalu banyak timbul pertanyaan pasti dari pihak keluarga dengan menyerahkan diri ini kan artinya
selama ini menurut informasi dari keluarga bahwa penyidik masih terus mendalami. Setiap kali keluarga tanyakan bagaimana perkembangan, masih mendalami. Tiba-tiba datang seseorang yang menyatakan bahwa saya melakukan pembunuhan terhadap ibu dan anak. Itu yang justru membuat semakin keluarga bertanya-tanya apakah motifnya. Jadi uniknya di sini adalah pada saat tersangka ini timbul, justru menimbulkan banyak pertanyaan lagi. Makanya mungkin menurut keluarga di Kota Kupang ini sudah banyak asumsi-asumsi yang beredar. Mungkin dari pihak kepolisian juga sudah jengah dengan asumsi yang beredar, jadi banyak cerita yang beredar. Nah, itu yang menimbulkan kecurigaan kami adalah wajar kalau asumsi dari pihak keluarga ini tidak mungkin sendiri perbuatan ini. Jadi ya karena dengan dia datang sendiri, dengan dia menyerahkan diri ke pihak kepolisian, itu sudah menimbulkan pertanyaan bagi keluarga maupun bagi masyarakat. Apakah ada data-data yang sudah dimiliki Pak Arif yang bisa akan diselamat ke penyidik? Jadi begini, Perkembangan penyelidikan. Jadi terkait dengan data-data, keterangan dari keluarga maupun dari pihak yang ada di sini, kita sudah memberikan semua data-data pada saat itu ke Polsek Alam. Terkait dengan ke Polda, sampai dengan hari ini dari pihak keluarga belum ada panggilan sebagai saksi. Keterangan tambahan belum ada ya? Belum ada. Jadi seluruh data-data yang ada itu adalah data-data yang kami berikan ke Polsek Alam. Belum ada pengembangan setelah itu. Artinya kita keluarga masih menunggu. Artinya keluarga proaktif ya? Proaktif, sangat proaktif. Data-data itu tambahannya entah digunakan atau tidak, Ya. tapi keluarga tetap support ya. Ya. Itu kan bagian dari apa yang kita sebut namanya kita pendampingan. Kita menjembatani supaya kita juga berharap Polri ini profesional untuk mengungkap kasus ini. Itulah yang kita jembatani bersama dengan teman-teman pengacara di Kupang. Kita sudah berikan kepada penyidik. Terlepas penyidik mau menggunakan atau tidak, informasi atau bukti yang kita berikan itu adalah hak prerogatif dari mereka. Apakah data-data ini termasuk mengarah kepada pasal 340 berencana dan adanya pelaku lain yang data-data sudah keluarga? Secara kami sampaikan di sini, data-data itu adalah data-data yang kita bisa bilang amat sangat bermanfaat. Kalau akan sangat bermanfaat bagi penyidik menurut kami, karena di situ untuk dapat dikatakan tersangka ini kemungkinan bisa diterapkan pasal berlapis atau kemungkinan bisa dikembangkan kasus ini tidak hanya satu tersangka, itu sudah tercantum dan termuat di dalam keterangan yang sudah diberikan ke Polsek Alam dan beserta bukti-buktinya. Jadi kita dengan bukti-bukti yang sudah tersampaikan itu, makanya beberapa kali dari pihak keluarga menyampaikan kepada media maupun kepada penyidik untuk membongkar kasus ini secara terang-terang gitu. Jadi transparansi yang kita perlu saat ini. Jadi jangan sampai keluarga ini bertanya-tanya terus, karena untuk informasi kita sangat minim ya dari pihak penyidik. Justru kita yang amat sangat proaktif ke sana gitu. Apa ini bukan termasuk artinya gini, mungkin tidak bisa membela siapa-siapa, tapi nanti dalam penyelidikan polisi butuh waktu nih, nggak boleh sampai bocor, nanti TKP dirusak, apalagi kalau ada tersangka baru kemungkinan. Maka ini kalau Pak Anies menilainya seperti itu, atau malah terkesannya lambat nih? Saya tidak bisa berkata penyidik ini lambat, karena kalau kita melihat sudah disupervisi oleh pihak Polda, dalam artian kan perkara ini tadinya ada di Polsek selaku lokus di mana kejadian tindak pidananya sudah diambil ke Polda. Maka saya punya keyakinan Polda punya teknik tersendiri untuk mengungkap kasus ini. Kita tidak bisa. Itu SDM-nya kan pasti lebih. Ya pasti. Polda ini saya sampai dengan hari ini selalu
memberikan edukasi kepada keluarga korban bahwa yakinilah penyidik ini profesional, yakinilah penyidik Polda melakukan yang terbaik. Yang mana ini kan perlu kita mensupport penyidik itu perlu, tapi mengkritisi juga perlu. Jadi jangan sampai penyidik menutup diri kepada pihak keluarga. Itu kan yang kita ingin. Kita ini proaktif. Kita tidak hanya duduk di rumah tunggu sampai penyidik menyimpulkan. Jadi kita dengan keluarga, dengan tim LBH di Kupang ini kita proaktif supaya apa? Proaktifnya, bentuk proaktifnya seperti apa? Melengkapi data tambahan nanti terus kita kemarin sempat dari pihak keluarga hari Selasa itu kita sudah ke Polda lagi memberikan masukan, lalu meminta kepada pihak Polda untuk meningkatkan intensitas pemeriksaannya. Kita lihat nih, mungkin ada pertanyaan yang tadi sama Jack ya. Ini pertanyaannya dari Erna Kofreud. Pertanyaan saya, ini dari Erna Kofreud di Australia. Kenapa penanganan kasus ini terkesan lambat sehingga akhirnya membuat timbul polemik dan keresahan di tengah keluarga, masyarakat dan netizen? Mungkin lebih bukan polisi ya, tapi mungkin Jadi begini ya, bukan saya membela polisi, tapi terhadap penanganan kasus tindak pidana pembunuhan, apalagi yang kita lihat korbannya ibu dan anak, lalu terjadi di waktu yang sudah cukup lama sejak kejadian yang ditemukan, maka saya yakini penyidik membutuhkan waktu untuk menggali lebih jauh, untuk menyelidiki kasus ini lebih dalam. Karena tadi saya bilang bahwa kasus pembunuhan ini tidak sesimpel kasus pembunuhan pada umumnya yang hari ini dibunuh besok ditemukan maka selesai. Ini kan ada jeda waktu yang cukup lama yang saya bilang. Maka kita meyakini bukan polisinya tidak profesional, tapi kita yakini bahwa penyidik saat ini sedang bersungguh-sungguh untuk mengungkap kasus lebih transparan. Maka kami pun berharap dengan penanganan yang saat ini dilakukan oleh kepolisian, tentu harapan kami adalah hukuman yang seberat-beratnya kepada tersangka dan juga siapapun yang terlibat di perkara ini supaya diadili sesuai dengan perbuatannya. Maka dari itu kepada masyarakat atau tribuners yang menonton, kita harus percayakan ini kepada Polri. Baik Kak, ini ada lagi nih dari Joy Moi. Saya atas nama keluarga mengucapkan turut berduka cita yang mendalam dan untuk kita semua tolong dukung dalam doa agar secepatnya pelaku-pelaku dihukum setimpal. Dan untuk Herman Rio, kayaknya ini pernyataan terlalu menyakitkan, turut berduka cita yang sangat dalam. Dan ini dari Wilas Litik Will. Beta ini bingung sebenarnya pengacara resmi keluarga korban yang mana yang pasti. Soalnya banyak sekali pemberian baik teks maupun video yang memunculkan pengacara yang berbeda-beda yang katanya membela atau menjadi pembela korban. Tolong ditegaskan yang pasti yang mana. Mungkin dari Kakak Jack bisa tadi sebenarnya sudah ya dijelaskan oleh bisa. Ya, jadi baik. Memang saya melihat banyak sekali empati dari masyarakat umum yang mungkin lebih khususnya di Kupang, sehingga banyak sekali yang mencoba mengatensi kami keluarga korban, sehingga sepertinya ada kami sedang didampingi oleh pengacara yang mungkin lebih dari 2. Tapi untuk sekarang ini kami keluarga mengatakan bahwa secara resmi kami telah memberikan kuasa kepada LBH Surya dan Pak Adit Nasution bersama partner. Memang kenapa sampai ada pertanyaan seperti itu? Karena saya pikir ini karena akibat dari banyaknya pemahaman atau opini yang berkembang di tengah masyarakat
masyarakat. Jadi mungkin karena orang berpikir kita ini sepertinya sudah korban, tetapi ketidakadilan kita, ketidakadilan tidak berpihak kita, sehingga orang beramai-ramai untuk mau beri atensi kami. Saya pikir itu saja mungkin. Ya, kalau dikatakan banyak sekali pengacara yang boleh dibilang mengatasnamakan keluarga, kami itu terima kasih. Tapi saya bisa sampaikan melalui Tribuners, menyampaikan pada teman-teman Tribuners bahwa yang dikatakan pengacara dari pihak keluarga itu hanya ada 2 kantor yang saat ini sudah menjadi satu, yaitu LBH Surya dengan ANP, jadi kantor kami. Nah, kita terima kasih. Andai kata banyak teman-teman rekan-rekan pengacara yang mau mensupport, memberikan pandangannya, karena itulah yang kita saat ini butuhkan. Tapi untuk secara resminya hanya ada 2, dari pihak keluarga, dari ANP dan ANP. Dan informasi yang bahwa Hotman Wali Supatria juga ini, memang benar informasi itu Pak Jack? Informasinya juga sama seperti tadi saya bilang, akibat dari banyak orang yang merasa prihatin dengan kami, sehingga mereka melakukannya dengan cara mereka sendiri, sehingga sampailah kepada Bang Hotman. Dan tentunya Bang Hotman, kami sangat berterima kasih kesempatan ini karena Bang Hotman sudah mengatasi kami lewat acara revisinya, yaitu acara itu sudah ada perwakilan kami dari pihak keluarga yang kebetulan ada di Jakarta, sudah mewakili kami untuk dan sudah diwawancarai langsung oleh pihak MNC, dan itu rencana tayangnya kemungkinan Selasa malam. Ya, ini sudah. Pak Jack, tadi kan Pak Jack bilang bahwa mungkin mereka keluarga merasa tidak adil, tidak ada keadilan dalam proses hukum yang dirasakan oleh keluarga korban. Bagaimana? Apakah memang keluarga Pak Jack sendiri merasa ini tidak adil proses hukumnya? Atau bagaimana? Sejauh ini masih merasa adil proses hukum ini atau bagaimana? Ya, jadi secara manusia, baik kami posisi korban, tentunya kami sangat-sangat terbatas juga dalam hal berpikir maupun bertindak. Nah, sehingga terkadang kami juga berpikir begitu, tetapi kembali lagi kami sudah dikuatkan oleh Bang Adil sama LSM Surya. Tentunya mereka mendampingi kami, menguatkan kami, memberikan pengetahuan kepada kami, dan kami Bang Adil sama LSM Surya juga tentunya memberikan support kepada pihak penyidik supaya dengan melihat situasi yang terjadi, tentunya mereka sangat profesional dan memang harus hati-hati. Dalam proses hukum ini, apakah keluarga dari KJ bisa menjamin tidak akan melakukan seperti konvensi? Karena kita lihat marak sekali ya di media sosial ini, kita lihat bukan antar keluarga, malah antar netizen membela kubu kan, kubu keluarga korban, kemudian kubu keluarga pelaku. Sejauh ini bagaimana, Pak Jack? Ya, memang dari awal itu ada sedikit rasa prihatin dari keluarga saat awal di masyarakat polsek itu. Memang ini karena masalah kehati-hatian dari polisi, ini kan teknis polisi yang, jadi kami keluarga ada beberapa yang bilang lama sekali ini harus begini. Nah, ini kan manusiawi karena pihak korban, kita maunya harus cepat. Tapi ada beberapa kali pernyataan dari penyidik bahwa tentunya mereka sudah takut di pra-peradilan ketika penetapan tersangkanya salah orang. Ya, kami berusaha untuk memahami, tetapi dengan harapan dan artinya harapan kuat kami keluarga supaya terlepas dari itu polisi juga harus bertindak secara profesional, karena kami posisi di korban. Apalagi ini kan keyakinan kami keluarga bahwa anak umur 10 bulan ini belum mempunyai relasi dengan siapapun. Tidak ada orang yang punya hak untuk menghabiskan nyawanya, sehingga anak ini kemungkinan hanya menjadi pelampiasan
akibat dari relasi yang dibangun oleh korban bersama dengan pihak-pihak tertentu atau pihak yang selama ini sudah melakukan pembunuhan. Sehingga kami meyakini, kami berusaha meyakini penyidik bahwa ini harus segera, karena motifnya menurut kami ya, polisi sudah dapat. Tapi kembali lagi pada polisi mengatakan, penyidik mengatakan bahwa harus profesional. Artinya kami memahami profesional polisi juga mengarah ke pelaku, mengarah juga ke kami. Tapi itu kembali ke tadi, penyidik harus tetap profesional. Dan sejauh ini sepanjang ini keluarga menilai polisi sudah profesional. Iya, artinya secara normatif ya kami menilainya seperti itu. Baca lagi ya, ada pertanyaan. Dari Abed Milanisti, Kawal sampai kasus ini terang benderang demi keadilan di bumi Floromora. Pernyataannya dari Hermina PK, kawal ketat supaya terungkap yang sebenarnya. Nikolaus Guru Bayi, semoga polisi dapat mengungkapkan kasus di balik pembunuhan ibu dan anak ini dan apa sebenarnya motif di baliknya. Dan dari Nosli 113, polisi harus profesional. Feni Pakai, kawal sampai semua yang terlibat dalam kasus pembunuhan tertangkap dan diberi hukuman yang setimpal. Dari AM Desideria, jika Polsek masih kabur dalam mengupas tuntas kasus ini, seharusnya kasus ini diteruskan ke Polres lalu ke Polda agar penanganannya lebih cepat. Sudah ya? Polda ya. Grantiana Rambu, kami minta transparansi dari aparat dalam menangani kasus ini. AM Desideria lagi, banyak kejanggalan, lubang kubur yang begitu besar tak mungkin digali oleh satu orang. Sony Malana, ketika tersangka menyerahkan diri itu sangat janggal. Selain yang diungkapkan Pak Aditya tadi, kok bisa tersangka menyerahkan diri langsung bertemu Kapolda? Sony Malana, dari media online yang saya ikuti, pengakuan tersangka membunuh Astrid karena ingin membela klien yang dicekik. Artinya harusnya Lael masih hidup. Gimana kita nontonnya? Nah, ini kan cukup berspekulasi ya. Artinya kita tidak ada di situ dan kemudian mungkin berkembang sebagainya. Ya, jadi gini, satu-satu dulu tadi yang terkait transparansi. Perlu kita sampaikan kepada tribuners ya, mungkin mewakili pihak kepolisian juga, mewakili pihak keluarga korban. Karena kita tidak mau apa yang menjadi bukti yang kita punya, keterangan-keterangan yang kita punya, kita umbar ke media dari pihak keluarga begitu. Begitupun pihak Polri. Ini bukan karena keluarga tiba-tiba kok langsung down ya, karena beberapa waktu lalu kan kita juga sempat melihat Kak Z juga berhati-hati ya, tiba-tiba sekarang lebih down. Kemudian ini mungkin apa berkat pendampingan Kak Z yang memberikan pencerahan hukum atau semacam. Jadi begini, karena saya belajar dari pengalaman ya. Saya punya pengalaman terhadap kasus pembunuhan, kehati-hatian perlu. Makanya dari pihak keluarga, saya sudah katakan apa yang keluarga miliki berikan kepada tim lawyer akan menyampaikan kepada Polri. Nah, begitupun Polri, saya yakin 1000% yakin bukan Polri tidak transparan. Karena apa? Polri punya kewajiban mengungkap kasus ini, tentu itu adalah tugas pokok dari Polri. Dan juga Polri juga punya cara agar tidak diumbar perkara ini. Jadi tidak seperti waktu mereka jadi mungkin kita harus menunggu momen ya. Kita memberikan kesempatan kepada Polri, Polda NTB, Polda NTT untuk kiranya bekerja secara maksimal. Nah, kita bisa koreksi pekerjaan Polri, Polda NTT pada saat nanti, pada saat kita lihat sejauh perkembangan ternyata kita punya dokumen yang sudah kita lampirkan, kita punya keterangan yang sudah kita lampirkan, tidak diakomodir di situ, disitulah kita bisa bersuara bahwa kita sudah sampaikan ini tapi tidak diakomodir. Tapi untuk saat ini kita yakin, saya meyakini keluarga karena keluarga butuh pendampingan supaya supaya tidak panas, supaya kondusif, saling menghujat,
Jadi kita juga selain memberikan edukasi supaya apa? Supaya tidak terjadi perbuatan hukum lain. Jangan sampai nanti di sini sudah ada kasus pembunuhan, nanti di sini ada kasus lain, ya, itu merugikan buat keluarga. Itu yang saya bilang, kita meredam, kita bergerak dengan cara yang elegan. Jangan sampai publik tahu bahwa apa yang sudah kita sampaikan ke penyidik kita tidak boleh tahu, kita tidak beritahukan. Dan begitu pun penyidik. Itu masalah transparansi. Kita harus yakini Tribuners yang menyaksikan ini bahwa Polri saat ini sedang bekerja keras, saya yakin, untuk mengungkap kasus ini secara gamblang. Nah, terus yang tadi menyangkut tadi ada salah satu komentar yang menyatakan bahwa pelaku membunuh. Ya, menggali lubang kubur yang begitu besar tidak mungkin digali oleh satu orang. Ini berarti mau memunculkan tersangka baru nih. Ya, itu adalah persepsi. Asumsi. Lagi-lagi itu harus dibuktikan. Mungkin memang faktanya demikian, tapi saya yakin penyidik Polda maupun Polsek sudah melihat lokasi dan sudah bisa mempunyai kesimpulan lain, kita yakini. Nah, terus tadi ada yang menggelitik saya terkait yang masalah pembunuhan terhadap anaknya dulu. Ya. Nah, ini kita harus luruskan, jangan publik punya persepsi seperti yang di media-media online sampaikan. Tadi ada salah satu yang bilang media online bahwa pelaku dari media online yang saya ikuti, pengakuan tersangka membunuh Astrid karena ingin membela Lael yang dicekik. Artinya harusnya Lael masih hidup. Jadi itu saya katakan itu harus bertanggung jawab yang memberikan komentar seperti itu, karena itu sangat tidak berperi kemanusiaan. Kita di posisi sedang berduka saat ini, dan juga kami pihak keluarga berkeyakinan bahwa tidak mungkin seorang ibu yang melahirkan anaknya dari rahimnya sendiri membunuh. Sedangkan kita tahu dari pihak keluarga sudah sampaikan bahwa dari lahir, dari dalam kandungan sampai dengan lahir, ini pihak almarhum Astrid ini menjadi ayah dan ibu terhadap anak. Jadi tidak mungkin itu persepsi untuk mengaburkan fakta itu seperti ini. Artinya apapun asumsi masyarakat ataupun apapun itu harus terbukti ya. Harus. Dan keluarga sama adiknya percaya ya bahwa polisi profesional untuk membuktikan itu. Jadi gini, kita harus bisa berpositif terhadap kasus ini. Karena kalau kita termakan yang seperti tadi disampaikan, itu membuat opini-opini tidak lagi objektif. Saat ini percayakan statement penuh dari pihak keluarga dan juga pihak kepolisian. Itu saja yang harus teman-teman Tribuners percayai. Karena selain daripada keluarga maupun pihak Polri, itu asumsi yang berkembang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Gitu. Dan keluarga bagaimana sendiri melihat itu banyak postingan-postingan di medsos yang memberikan seakan-akan memberikan informasi baru. Bagaimana sikap keluarga menanggapi hal seperti itu? Ya, jadi kalau menyangkut dengan postingan-postingan di media online, memang saya melihat bahwa awalnya itu sebagian keluarga melihat bahwa seolah-olah ini memang benar, karena apa yang diceritakan atau percakapan dalam media itu seolah-olah sama dengan yang diduga oleh kami keluarga. Ini yang menjadi sebuah mengganggu pikiran kami. Bisa memanas-manasin juga. Iya, seolah sama dengan kami. Gitu. Tetapi kami sendiri juga mampu meyakini keluarga bahwa ini kan masih dugaan, walaupun kita mempunyai petunjuk-petunjuk yang mengarah sama seperti apa yang diserahkan di media-media tersebut. Tapi kembali lagi, ya ini tergantung dari kepolisian. Ya, apakah memang benar polisi sudah bisa mengarah di situ atau berbeda ini? Misalkan saja. Tadi kan Pak Adi bilang kita menunggu momen yang pas. Ada dua hal yang akan dilakukan oleh keluarga dan kuasa hukum, bahwa pertama mensupport menjatuhkan polisi dan kedua adalah mengkritisi. Iya. Support sudah nih, ya kan? Data-data sudah diberikan,
Saat ini belum karena yang pertama kali kita kritisi adalah penerapan pasal tunggal. Wajar 338 mengingat satu korbannya merupakan anak-anak dan harus dilekatkan undang-undang khusus tentunya perlindungan anak harus. Jadi itu adalah kritisi kita yang pertama. Nah, yang mana setelah kemarin dari keluarga sudah bertemu dengan Bapak Dirkrim Polda NTT, ya sudah dibuka di Polda, menyampaikan bahwa ini pihak Polda saat ini masih mengembangkan kasus ini. Dalam artian kita menangkap bahwa kemungkinan masih akan berkembang perkaranya masih. Jadi itu kita sudah. Jadi masih mungkin ke 340 ya. Misalnya anak-anak itu ya. Ya, jadi kita kritisi pertama terkait pasal 338 karena dari pihak keluarga meyakini bahwa ini betul terencana dan sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Maka itulah yang pertama kali kita kritisi. Mungkin kritikan ini bisa membangun supaya penyidik Polda bisa lebih proaktif dan bisa lebih profesional dalam menangani perkara ini. Kenapa Pak Arif mengkritisi 338? Apakah memang sudah menemukan bukti-bukti lain yang harus mengarah ke undang-undang perlindungan anak? Jelas kalau kita mau mengarahkan ke perlindungan anak, kita lihat dari korban saja sudah merupakan anak di bawah umur. Jadi dan itu adalah pasal yang lumrah diterapkan di manapun. Pada saat kita lihat korban pembunuhan yang adalah seorang anak kecil. Atau mungkin karena memang polisi belum mempunyai bukti itu atau orang tersangka habisi. Saya rasa begini, kalau polisi dikatakan tidak memiliki bukti, belum memiliki bukti, saya rasa kita di tempatnya belum bisa memberikan suatu statement atau belum bisa menentukan apa keterangan ini dapat dijadikan bukti atau belum. Karena tadi yang saya bilang, perkara pembunuhan ini bukan berlangsung kemarin. Ini sudah 30 Agustus. 3 bulan. Ini sudah 3 bulan. Ya, artinya mungkin dari pelakunya sendiri mungkin lupa, mungkin dari saksi-saksinya pun lupa, kesulitan menemukan barang buktinya, itu kita harus bersabar mungkin. Tapi dan juga kita sabar, kita sudah kritik. Kritik itu kan membangun. Dan jangan dikritik ya. Betul. Polri tidak akan sampai sekuat ini kalau tidak dikritik. Kita lihat pertanyaan lainnya. Hardianto Apendi. Setiap kejahatan tidak ada yang sempurna, cepat atau lambat akan terungkap, tinggal waktu dan momen yang tepat. Saya percaya sama polisi. Smith Terry, terlihat dalam kasus ini adanya missing link antara lain yaitu satu, barang bukti mobil rental, siapa supirnya atau pemiliknya. Kedua, istrinya RB yang pernah komunikasi dengan korban yang chattingannya sudah beredar di medsos. Pertanyaannya, apakah mereka ini sudah dijadikan saksi kunci dalam kasus ini? Saya rasa ini kayaknya ditujukan kepada polisi. Ya, itu rahasia penyidikan. Polisi juga tidak mungkin mengungkapkan ya. Joy Moi, tetap semangat buat Pak Adit Nasution, sarjana masa hukum, serta Pak Jack bersama keluarga Yesus Berdoa. Baik, Pak Jack, percaya pada profesional kepolisian. Apa harapan Pak Jack kepolisian dalam proses kasus ini? Ya, kami memang dari awal mengatakan bahwa kami percaya sama polisi karena undang-undang yang menerapkan kepada polisi untuk memberikan kepastian hukum kepada kami sebagai warga negara Indonesia yang taat juga, sehingga profesional polisi ini juga tentunya mewakili hak kami sebagai korban dan hak pelaku juga, dan tentunya dia juga membutuhkan hak hukum, sehingga mungkin itu yang menjadi tugas PR beratnya penyidik saat ini ya. Tapi harapan kami keluarga tentunya kami sekali lagi kami meyakini bahwa pembunuhan ini dilakukan sudah dirancang sebelumnya
sampai pada pasca eksekusi juga ini sudah dipersiapkan sampai rapi, karena setelah 2 bulan pemenuhan baru diketahui jenazahnya. Nah, ini sehingga kembali lagi ke Polri ini pasti ini juga lagi pusing juga ini. Jadi kami mengharapkan yang terbaik pasti dari Polri. Dan Pak cek juga yang sama keluarga bahwa keadilan akan diperoleh oleh pelaku. Iya, 100% kami yakin keadilan pasti terjadi, dan itu semua sudah digemuli lewat doa. Tentunya bukan hanya kami, tetapi seluruh masyarakat, baik yang ada di luar negeri, di Australia khususnya, kemudian yang ada di Indonesia, kemudian banyak yang mendukung kami, dan doa-doa mereka pasti keadilan akan terjadi. Satu pertanyaan Pak buat Gajek. Beberapa waktu lalu saya lihat video Gajek itu sangat berapi, emosional. Ya. Itu kenapa insiden itu ada? Ya, itu saya mau bilang bahwa itu akibat dari satu tindakan yang menurut pemahaman kami pelaku ini sangat puas terhadap aksinya ini, sampai pada sudah ada pengakuan dari pelaku, sudah menyerahkan diri, tetapi tidak ada satupun keluarga yang meminta maaf kepada kami keluarga. Ini akibat kami memahami bahwa ini sangat sempurna. Mereka puas dengan apa yang mereka lakukan terhadap kami keluarga, sehingga permintaan maaf saja tidak ada. Inilah yang memicu kami keluarga. Ya, beruntung saya sendiri yang bilang kalian semua pembunuh. Kalau semuanya orang-orang bilang kalian pembunuh, maka apa jadinya fotokopi? Kami mampu meredam itu. Jadi sesungguhnya semua harus berterima kasih, karena hanya cukup saya saja bilang begitu. Kata-kata maaf itu cukup. Ya. Kata-kata maaf itu cukup. Ya, kalau ketika pelaku atau keluarga pelaku mengucapkan maaf, tentunya kami orang beriman, itu hak Tuhan untuk menghakimi dia. Kami yang masih hidup tentunya terus membangun relasi, sehingga kami perlu memberikan maaf kepada mereka. Itu saja. Pengampunan kepada Ya, mereka sudah diberikan oleh keluarga. pengampunan itu hukum Tuhan yang atur. Tadi pesannya apa ya buat para netizen? Ini saya apa ya, bukan kaget ya, seperti tidak percaya ya reaksi keluarga ya dalam sini, karena saya menonton video banyak yang pagi-pagi ya, padahal begitu tenang di sini bahkan menangani pelaku, sementara di luar sana di medsos saling serang ya, saya bilang antara kubu ini dan kubu ini. Tadi pesannya. Ya, saya minta supaya netizen maupun siapapun lah yang di luar sana, kalau memang memiliki data, tolong berikan kepada kami keluarga. Jadi jangan membuat opini di luar fakta yang sebenarnya. Karena pertama, banyak pihak yang dirugikan. Kami dalam kondisi berduka, polisi dalam kondisi yang saat ini kami yakini sedang pusing menangani perkara ini. Jangan sampai dikacaukan konsentrasinya. Jadi pesan kita supaya jangan sampai menimbulkan opini-opini yang menyesatkan. Kalau punya opini, punya data, punya bukti, datang kepada kami keluarga, datang kepada tim kuasa hukum. Kami akan jembatani. Mana tahu orang yang beropini di luar ini mengetahui kejadian ini secara detail, kasih tahu kepada kami. Mungkin dia takut atau mungkin ada kekhawatiran, sampaikan kepada kami. Kami akan jembatani kepada pihak ini. Begitu. Dan bentuk koordinasi dengan polisi ini bukan intervensi ya? Oh, bukan. Intervensi dari keluarga. Bukan. Jadi gini, siapa sih yang bisa support kepolisian selain daripada keluarga korban? Apakah kepolisian tahu keseharian dari almarhum seperti apa? Apakah polisi tahu kebiasaan-kebiasaan, lalu gaya hidupnya, lalu kesehariannya? Kalau bukan dari pihak keluarga, dari mana? Nah, pihak keluarga juga punya beban moral tersendiri untuk dapat menyampaikan itu. Supaya apa? Supaya penyidik mengetahui dan bisa menentukan bahwa ini pure perbuatannya seperti apa. Tentu begitu. Dan harapannya untuk penyidik polisi? Harapan kami sama seperti harapan dari pihak keluarga. Kami ingin supaya penyidik Polda lebih objektif melihat perkara ini, lebih
profesional, dan tentunya harapan dari pihak keluarga pelaku dan siapapun yang terlibat di dalamnya dihukum seberat-beratnya, dan polisi dapat memberikan rasa keadilan bagi keluarga maupun masyarakat yang sudah memperhatikan perkara ini. Begitu. Pak Jack, hukuman yang pantas untuk pelaku? Mati. Mati. Alasannya tadi? Biar dari korban aja. Korban ibu dan anak, terutama si anaknya. Jadi buat saya, karena anak ini tidak ada salah apa-apa, anak ini anak yang lucu ya. Saya lihat di foto luar biasa, memang daripada dibunuh lebih baik kita masih rawat, masih mau kan. Jadi sungguh perbuatan pembunuhan terhadap anak itu dimanapun ya, saya rasa tidak dapat dimaafkan, karena lagi-lagi anak itu adalah korban. Jadi jangan sampai timbul satu ketidakadilan manakala hanya diberikan hukuman belasan tahun, puluhan tahun. Saya rasa keluarga maupun seluruh masyarakat sepakat bahwa hukuman yang terberat yang diatur oleh UKHAP itulah yang harus dikenakan. Pak Adi, Pak Jack, terima kasih atas kedatangannya. Saya atas nama Mas Tuhan. Terima kasih sekali atas kedatangan. Semoga ini bukan kali pertama ya kita berjumpa perkembangan kasus-kasus berikutnya ya. Dan sampaikan salam Pak Jack kami buat keluarga di rumah yang belum tahu. Semoga kasus ini bisa cepat terungkap, diselesaikan, dan pelakunya bisa dikenakan pasal yang setimpal. Baik Tribuners, nilai keadilan menjadi sesuatu yang sukar didapatkan ketika hukum hanya ditegakkan pada suatu kepentingan. Semoga tidak ada kepentingan dalam proses hukum atas kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak, Asdip dan lain di Kupang. Dan hati nurani adalah suara abadi daripada kebenaran dan keadilan, yaitu suara yang tidak dapat dibungkam oleh apapun juga. Berharap agar semua pihak, aparat penegak hukum, pengacara, dan semuanya bisa memiliki, mendengar, menerapkan hati nuraninya dalam menangani perkara selain dalam aturan-aturan hukum. Saya atas nama manajemen Pos Kupang, novel dalam acara Ngobrol Asik Pos Kupang menyampaikan terima kasih atas keterlibatan Tribuners dalam acara ini. Saya novel bersama Aditya Nasution dan Jack Manafe menyampaikan terima kasih dan pamit. Selamat sore. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mati. Foto dulu. Mati. Jom foto dulu Jom. Tunggu, saya akan bisa tutup dulu. Ada Luar biasa. soalnya kalau kita Iya. polisi kamu betul. Tapi cara sampaikannya santun, tidak berapi-api, luar biasa. Pengalaman. Jam terbang. Jam terbang. Keluarga hebat. Kalau salah orang kasih masuk cerita, Ya. ini ada orang salah masuk akan bagaimana kasusnya? Orang semua. Pasti nggak ada godanya ya. Akhirnya kita bisa L ya. Kami lambangnya Pos Kupang ini the next level. Oh. Ya. Tangan apa? Ya, senyum. Gimana senyumnya? Gimana senyum jawab? Sudah. Oke. Deka. Tujuannya Deka. Coba cek saya di sini biar kelihatan dulu. Kelihatan ada link ya. Coba Jo bisa nggak kecil? Ada di
Pos Kupang. Oke. Ngobrol asli Pos Kupang. Nanti siapa aja tribunal saya. Nanti kalau saya angkat begini kalau ada pertanyaan saya WA. Oh, oke. Oke. Nanti kirimkan ke beta WA. Oke, kita akan mulai. Buka pada saat 30 menit setelahnya. Oh, boleh. Ya, siap. Taruh di sini aja sama HP aja. Buka 30 menit. Ngobrol baru artinya menyampaikan pertanyaan itu 30 menit setelah itu. Oh ya, siap. Jadi jangan ganggu, biarpun misalnya pertanyaannya sudah ada di menit ke-10 nggak usah. Oke. Di menit ke-15.